Kita kalah dengan GNS. Kim Merton itu lawan GNS kayaknya ibarat singa ngelawan semut. Saya itu semut, GNS itu singa. Saya itu marah sama penonton. Saya kasihan sama penonton. Penonton semakin menghujat saya, memfitnah saya. Tapi selesaikan ketemu GNS itu saya lebih senang. Tapi kalau judge seperti ini, nuduh saya ini lebih. Saya kan GNS ngupload aborsi, ngupload tentang cabul, tentang kentu, ngecurin saya atau masalah nama-nama spiritual, tapi yang sopan. Kalau emang saya bersalah secara di publik, saya nggak mau setting-settingan ya. Kalau emang dia mau main real sama saya nggak takut. Kuat nggak saya ngelawan dia? Kalau untuk adu kesaktian, adu ngedomet, berarti saya rasa kita saat ini tinggal nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu wa nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat, dimanapun sahabat berada, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan niki sahabat semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, yang dimana mudah-mudahan niki sahabat semuanya diberikan jalan yang luar biasa oleh Allah ya. Baik, pada kesempatan malam hari ini sahabat, yang dimana mungkin ada Kameramen dimajuin lagi aja. Ada pembahasan madu rukiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. yang dimana pembahasan iki yang luar biasa ya, sedang pembahasan iki yang luar biasa, yang mungkin sahabat iki sudah tahu semua yang sekarang pembahasannya apa, sekarang yang sedang diberbicarakan itu apa. Cuma sampai ini kenapa toh Gus jadi ngomong kelihatannya itu ya, mungkin jenengan juga sudah paham dengan karakter saya. Di mana-mana saya setiap harinya itu melamun, menyendiri, itu pasti sudah barang tentu ada masalah. Ada masalah. Ada masalah. Apalagi ini masalah saya dengan GNS, gitu. Masalah saya dan GNS. Sebenarnya saya masalah ini tidak pengen melebar luas. Sebetulnya. Dari kekeluargaan aja lah. Jika emang saya merugikan GNS, saya pengennya itu dengan kekeluargaan saja, tapi tidak dengan cara di publik gitu. Mungkin kalau yang saya amati, saya sedikit banyaknya paham dengan GNS. GNS ini ketika menyelesaikan masalah dia gentle, pemberani, face to face. Kulil hak walau kana muron, yang hak dia katakan hak, yang batil dia katakan batil. Seperti itu. Ya saya menanggapinya positif. GNS, masalah saya pribadi dengan GNS diangkat ke publik, ke YouTube, mengajak atau memberitahu orang awam yang tadinya tidak tahu dengan masalah ini, mungkin sisi positifnya biar semua orang tahu dan hati-hati serta waspada. Takutnya kedepannya ada spiritual yang emang benar-benar satu penipuan, yang kedua ada spiritual cabul. Kan lucu, kita dakwah gerbek penipuan, kita dakwah bikin konten gerbek
kemaksiatan, berantas kiai cabul, ustadz cabul, tapi yang kita dakwahkan kitanya sendiri yang seperti itu. Gitu. Paham Nah, Gus. di sini saya kepengennya seperti itu. Kalau emang saya salah, saya pengen tahu titik-titik kesalahan saya. Kita usut habis. Kan ini udah melibatkan banyak orang. Jadi bicarakan langsung. Iya, banyak orang yang dilibatkan sekarang. Nama-nama A, B, C, D, E. Saya tambah pusing. Gitu. Jadi GNS ini tidak melibatkan saya aja loh. Kalau emang saya salah, salahnya di mana, saya akan minta maaf. Ya. Sedangkan di satu sisi GNS ini sudah memberikan umpan banyak orang. Tamu, fans, selingkuhan. Nama-nama spiritual juga ada yang menurut saya sebenarnya tidak ikut campur. Simpatisan banyak. Ada yang pro sama saya, ada yang pro sama GNS. Nah ini saya pengen masalah ini kelar gitu. Jadi sebetulnya permasalahannya di situ ya Gus ya. Yang dimana mungkin awal permasalahan itu terjadi pas dimana GNS itu pas bersama Mat Suling iki Gus. Ya mungkin di sini juga apa toh? Ya saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu di awal lagi. Awal permasalahannya iki. Memang pada saat itu saya cerita dari awal tidak apa-apa ya? Boleh, boleh. Cerita dari awal karena pada dasarnya iki harus diungkap dari awal. Karena biar tahu permasalahannya dan biar jelas permasalahannya, biar clear ya guys. Awal mula itu kan GNS itu disekap kalau Mat Suling itu. Awal mula GNS disekap Mat Suling. Kalau Mat Suling. Yang dimana kan GNS itu kan katakanlah disekap. Mungkin tidak tahu GNS itu kan, saya juga percaya kalau mungkin GNS itu kan tidak semudah itu dikalahkan. Gitu kan. Cuma sampean itu kan mengajarkan saya yang dimana kita harus membantu sesama spiritual. Betul. Yang dimana spiritual itu bila butuh bantuan kita bergegas. Ya toh. Cuma mungkin yang bergegasnya saya bersama tim itu mungkin yang katakanlah yo yang ceroboh, yang teledor, yang tanpa ada konfirmasi dulu sama sampean ataupun ke pihak sana. Jadi saya bergerak sendiri. Oh, jadi ini kita mau ngebahas masalah yang pertama. Yang pertama dulu. Yang pertama masalah pansos. Kita itu kan dicap sama GNS itu, kita itu cuman pansos, cuman cari duit, cuman cari pamor. Sedangkan dalam pembantuan GNS nih, kan yang turun tangan kan jenengan dengan kameramen. Saya sama sekali tidak pansos. Saya kan tidak ada videonya saya bantu GNS. Nah itu dilanjut aja. Ini kita bahas masalah pansos, masalah judul, foto dan isi konten seperti itu. Jadi awal mula itu Gus, yang dimana kita juga kan sesama spiritual itu kan kita pasti memantau yang dimana di dalam video. Nah kita mendapatkan kabar seperti biasa, mukanya saya membawa nama-nama orang lain dan bukan saya membawa youtuber-youtuber yang lain. Mohon maaf iki sebelumnya izin juga. Pertama Gus Idris, yang pertama itu kan disekap ataupun apa, saya juga ikut membantu. Ikut membantu bersama kameramen ya walaupun ibaratnya enggak sampai ke sana. Cuma di perjalanan di pertengahan gitu kan. Sesudah saya singkat, sesudah beresnya Gus Idris dan Gus Samsudin itu kan udah beres semua udah clear. Nah kita tinggal berantas yang lain. Nah sesudah itu saya dengar kabar itu, dapatkan kabar itu GNS disekap oleh Mat Suling. Nah saya ikut Gus mempunyai inisiatif yang dimana mungkin inisiatif saya itu salah. Inisiatif saya itu salah, bergerak bersama tim tanpa ada membicarakan dulu, tanpa musyawarah dulu kepada sampean ataupun tanpa musyawarah dulu kepada timnya GNS ataupun opo. Sampai-sampai mungkin ya GNS sampai bilang kita pansos itu ya mungkin iya dikarenakan karena gini, kepedulian itu kan sampean sampaikan kalau ada apa-apa kan sampean juga pernah cerita yang dimana soal GNS, baiknya gimana kepada sampean, menganggap sampean seperti opo toh, yang dimana sampean itu diangkat oleh GNS dan sampai wis saudara lah katakanlah seperti itu. Nah di situ saya kan saring lagi, wah iki wis deket banget karo Ki Mercon GNS. Saya otomatis harus bergerak ke sana. Saya bergerak
di dalam video itu tidak tahu mungkin yo, karena saya tidak koordinasi, saya bergerak ke sana, tapi memang pada dasarnya saya mau berjalan ke sana. Tanpa membicarakan dulu saya harus ke sana, tapi tidak ke sana karena di perjalanan itu ada masalah yang problem sedikit. Di situ saya mencantumkan mungkin kameramen ataupun editor ya, mencantumkan foto GNS ataupun nama GNS. Nah, mungkin salahnya saya itu di situ dan bersama tim. Oh ya. Jadi mungkin saya luruskan ya. Saya ini di YouTube mengajarkan kepada jenengan dan murid-murid saya, siapapun spiritual yang butuh bantuan, ketika disekap dukun, kita harus membantu. Iya. Kita harus membantu. Banyak netizen meminta tolong kepada saya, tolong bantu GNS, tolong bantu GNS, tolong bantu GNS. Dari kabar-kabar netizen itulah saya bergerak mengutus jenengan kepada GNS, gitu. Meskipun jenengan lapor ke sayanya itu telat, gitu, telat. Harusnya saya ngasih nomor GNS ke jenengan, kan jenengan belum kenal toh, belum ketemu dengan GNS, belum tahu alamat GNS. Jadi saya yang salah di posisi ini, tidak secepat itu membantu GNS. Sebenarnya saya yang salah, Gus. Salahnya ini gini, Gus. Bukan sampean yang salah, karena gini. Kalau misalkan saya bijaksana ataupun saya tahu perjalanan masalah di YouTube ini ya, karena kan saya juga tidak tahu soal di YouTube ini. Seharusnya saya itu konfirmasi dulu kepada pihak GNS, karena saya tidak bisa konfirmasi karena tidak ada nomor. Berarti saya harus konfirmasi kepada sampean. Nah, saya juga tidak konfirmasi kepada sampean. Makanya salahnya saya di situ. Kalau mungkin sampean berbicara sampean salah, tidak. Mungkin karena gara-garanya adanya saya itu bergerak dengan ceroboh dan mungkin katakanlah mungkin GNS itu menganggap memanfaatkan situasi. Jadi sebenarnya gini, saya mau niat membantu dan saya juga ingin kenal kepada GNS ini, Gus. Yang dimana mohon maaf dulu saya juga kan pernah bersama Gus Idris. Mohon maaf ini juga bukan membawa-bawa nama YouTuber yang lain, karena Gus Idris juga ada sangkut pautnya dengan saya, dengan sampean. Makanya saya juga respect kepada Gus Idris, yang dimana Gus Idris kena sekap juga, saya ikut membantu. Nah, saya melihat sampean bersama GNS itu kan sampai kan sering cerita kepada saya. Ya makanya saya juga tergugah, hati saya itu pengen saya itu kenal kepada GNS, bertemu bersama GNS, kenal lebih jauh lagi. Cuma caranya saya itu salah, itu Gus. Sebenarnya kalau untuk mencari kesalahan ya emang jelas saya yang salah. Intinya begini, saya itu ingin baik dengan semua spiritual. Karena ributnya, rusuhnya saya dengan GNS ini, menurut saya ini nggak enak makan, nggak enak tidur. Saya ingin dilaporkan ke polisi. Saya ingin dibantai habis oleh GNS. Saya juga dijadwalkan untuk bertemu di Mabes Polri besok. Nah, saya hanya bisa pasang badan saja. Saya hanya ya bismillah aja lah. Kalau emang saya salah, saya siap menanggung resiko. Kalau saya benar, itu juga nggak mungkin saya benar. Artinya begini, saya rasa di YouTube itu ya kita bebas berkreasi. Cuman setiap YouTuber itu punya batasan dan toleransi. Nah, di sini saya menyatakan dengan jelas, saya sebagai katakanlah pemilik channel ini meminta maaf sama netizen, meskipun saya bukan saya kan yang pansos, saya juga ya. Jenengan yang saya membantu, tapi kenyataannya tidak membantu. Mungkin saya tugaskan kepada Anda terus bersilaturahmi dengan para spiritual yang lain. Karena saya di sini ini yang bisa saya andalkan YouTuber itu yang pertama kan jenengan. Ketika ada YouTuber yang kesusahan atau yang apa, ketika saya lagi sibuk, itu sudah barang tentu jenengan. Nah, intinya saya kepengennya itu jenengan termasuk saya
Ini kita belajar dari kesalahan Iya, ya. Gus, ya. Kalau ingin membantu spiritual, minimal kita konfirmasi dulu kepada orang yang bersangkutan. Contoh Gus Idris. Iya. Gus Idris disekap oleh dukun butuh bantuan. Jenengan jangan bergerak dulu sebelum ada konfirmasi dari saya, sebelum ada konfirmasi dari Gus Idris. Begitu juga Mas Karyo. Ini pelajaran buat kita. Iya, Gus. Begitu juga Gus Samsudin. Ini hikmahnya ini. Begitu juga spiritual yang lain. Ya, ketika kita ingin mengangkat suatu cerita, membantu, contoh Mat Suling kan identik dengan GNS. Ya. Kumbang Sudrajat identik dengan Gus Gus Idris. Idris, ya. Kita itu harus sowan dulu. Sowan melalui telepon, sowan melalui langsung kalau bisa. Konfirmasi, saya mau membantu. Prosedurnya gimana supaya karya ini atau gerbek dukun ini, penyelamatan ini supaya berjalan lancar. Yeah. Ketika sudah diizinkan oleh GNS, oleh Samsudin, oleh Gus Idris, oleh Mas Karyo, oleh Kang Ujang Bustomi, silakan bebas misalkan. Nah, kita sudah tidak disalahkan lagi. Yang jelas pada momen kali ini kita pakai nama Mat Suling, nama GNS. Kita emang di judulnya itu membantu. Iya. Tapi pada kenyataannya kita tidak sampai di Tidak lokasi. sampai di lokasi, ya. Karena satu, banyak kendala. Intinya kita yang salah, kita meminta maaf kepada netizen. Kita pangkas aja permasalahannya. Ya, saya pengen Guru Zamir ini dan saya meminta maaf kepada GNS melalui siaran ini, diterima atau tidak permintaan maaf kita serahkan kepada GNS. Ya. Yang kedua, saya harap jenengan meminta maaf. Saya bukan menyalahkan jenengan. Iya, Gus. Memang pada dasarnya saya mengakui kesalahan saya juga itu, Gus. Karena jenengan yang bergerak tuh. Iya, saya yang bergerak. Yang kedua, minta maaf kepada netizen. Poin intinya itu kepada netizen meminta maaf. Seperti itu. Nanti jika menurut saya ada kata-kata jenengan yang kurang pas, saya yang akan menambahi. Silahkan. Baik, mungkin kepada sahabat semua, saya juga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada GNS dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada spiritual yang lain, youtuber yang lain, yang dimana pergerakan saya ini mungkin sudah salah, yang dimana saya bertindak ini sudah salah. Makanya itu sampai-sampai saya juga menyeret Kim Il Sung yang tidak tahu apa-apa, yang pada akhirnya Kim Il Sung yang kena, padahal saya sendiri yang bergerak. Jadi saya juga mungkin meminta maaf kepada GNS gitu. Pada dasarnya jadi sahabat benar, GNS itu bilang saya tidak ada ke sana. Sebenarnya saya niat itu membantu. Cuma saya tidak sampai ke sana. Cuma di sini saya menegaskan lagi, saya garis bawahi lagi buat sahabat dan buat GNS juga, yang terutama saya minta maaf dan saya garis bawahi, saya tidak ada niat menjelekkan ataupun menjatuhkan GNS. Saya tidak ada pernyataan menjelekkan ataupun menjatuhkan GNS gitu. Cuma kenapa saya seperti ini, karena saya itu ingin satu silaturahmi. Mungkin silaturahmi saya itu salah, seharusnya mungkin saya harus langsung ke sana ya Gus ya, harus langsung ke sana, tapi melainkan saya malah bikin video di situ. Jadi mungkin kalau katakanlah GNS marah, wajar ya, wajar saja bisa marah sampai seperti itu. Saya akui kesalahan saya di sini bersama tim saya. Dan saya juga tidak enak kalau Gus, karena Gus juga yang kena juga. Jadi ya mohon maaf saya potong nih. Ya, Gus. Pada intinya buat GNS dan tim GNS, kru GNS yang sangat luar biasa, saya beribu-ribu mengucapkan mohon maaf apabila telah merugikan karya-karya GNS, telah banyak merugikan atau mencemarkan nama GNS, merugikan karya GNS. Saya siap ganti rugi royalti. Artinya pendapatan YouTube video yang membawa nama GNS kemarin tentang Mat Suling, nanti saya selaku Kim Il Sung akan ganti rugi berupa uang. Entah itu saya didenda berapa sama GNS. Yang penting saya meminta kepada GNS memaafkan saya. Yang kedua, jangan di take down videonya gitu loh.
Karena ya mudah-mudahan GNS mengerti kita menaruh 100% penghasilan itu ya emang dari YouTube gitu. YouTube. Jadi saya siap menghapus. Sebelum kita hapus videonya, saya akan nelpon GNS, tapi mungkin nanti ya, tidak sekarang. Ini masih ada itikad saya minta maaf dan ganti rugi apabila udah menjelekkan nama GNS, merugikan karya-karya GNS. Kita akan screenshot materi gitu. Intinya kita akan hapus videonya yang kemarin-kemarin pansos itu. Kita akan hapus, kita akan ganti rugi berupa uang dan lain sebagainya. Jika ada tuntutan dari GNS, tinggal kita akan tunggu kabar aja dari GNS gitu. Karena waktu GNS nelpon saya, HP-nya di dalam tidak sempat saya angkat. Kemarinnya juga saya nelpon GNS, tidak direspon. Ya mudah-mudahan saya bisa ketemu langsung dengan GNS atau telepon video call klarifikasi dengan penonton. Saya rasa masalah pansos, masalah nama GNS, mencatut foto GNS itu mudah-mudahan sudah paham, jelas diterima oleh GNS dan penonton. Juga buat para sahabat-sahabat GNS ya, pecinta-pecinta GNS yang sangat luar biasa. Saya Kim Merton meminta maaf apabila ketika GNS kesusahan, disekap dukun oleh Madsuling, oleh siapa saja, saya tidak bisa membantu. Tolong jangan hujat kami gitu. Kita akan usahakan untuk membantu ke depannya nih sampai benar-benar ketemu dengan orangnya, benar-benar ketemu dengan GNS-nya gitu. Jadi saya minta sama netizen, Kim Merton meminta maaf, tolong sampaikan salam saya kepada GNS. GNS Kim Merton udah minta maaf, menerima kesalahan, udah pansos. Kim Merton siap dituntut materi gitu, atas kerugian karyanya. Tapi di sini digarisbawahi. Bukan, ya entar dulu, bukan saya banyak uang. Untuk adu pengacara kita pasti kalah. Adu uang kita kalah dengan GNS. Kim Merton itu lawan GNS kayaknya ibarat singa ngelawan semut. Saya itu semut, GNS itu singa. Saya itu, waduh, singa lawan semut ini. Kita sadar diri lah. Maafnya ngomong, kalau kita lawan Abah Menel ya kan beda lagi gitu. Nah, bukan saya bawa-bawa Abah Menel. Ini Abah Menel juga saya rasa sosok orang yang emang punya pendirian tegas gitu loh. Jadi gini ya. Dan di sini juga di garisbawahi ya Gus ya. Ya. Kita itu tidak ada untuk menjelekkan GNS ataupun menjatuhkan karya-karyanya GNS. Karena karyanya GNS ini mungkin salah satunya saya juga panutan, Gus. Iya, ya. Panutan saya juga karena dimana beliau ini luar biasa, jam terbangnya sudah luar biasa. Jadi makanya saya juga sebenarnya ingin dekat-dekat dengan YouTuber yang lain, Kang Ujang Busdono, para spiritual yang lain. Makanya saya garis bawah dan ingatkan kepada sahabat juga, mungkin kesalahan saya yang kemarin itu saya meminta maaf dan beribu-ribu maaf kepada GNS dan minta maaf kepada kru-krunya. Dengan adanya video saya itu mungkin menjadi seperti ini. Iya, dan saya tambahkan juga, saya juga minta maaf kepada spiritual yang lain seperti Gus Idris, Mama Skaryo, Gus Samsudin. Selama saya di YouTube mungkin sudah bertindak salah. Mudah-mudahan ini spiritual pada nonton dengan masalahnya saya dengan GNS, saya meminta maaf. Mudah-mudahan para spiritual juga memaafkan saya gitu. Apalagi ini kan bulan puasa. Mudah-mudahan ini teguran buat saya kedepannya lebih baik lagi. Itu masalah yang pertama ya, cukup. Kemudian masalah saya suka mabok. Saya suka mabok. Saya aborsi perempuan. Saya hamilin perempuan. Saya nyabulin perempuan. Saya pengen dibahas sekarang. Saya pengen clear. Maksudnya dibahas gimana? Masalah saya narkoba. Masalah saya tes urin. Masalah saya melakukan penipuan. Kan yang saya tahu GNS ini sedang menghimbau kepada netizen seluruh warga YouTube, apabila para penonton sudah tertipu sama Kim Merton, harap lapor GNS. Nah, ini saya dibilang saya ya emosi, nggak ada hak untuk emosi, karena itu hak GNS. GNS menghimbau siapa penonton,
pecinta spiritual, penonton YouTube yang pernah tertipu dengan saya kan diponisnya kesannya saya ini spiritual penipuan, spiritual cabul. Saya ini masalah ini pengen beres. Jadi pengen ketemu dengan GNS ini. Benar, Gus. Apa kita awali aja di sini, kita bahas apa masalah saya suka mabuk, saya suka cabuli perempuan, aborsi, saya kan itu seperti itu. Terus itu gimana maksudnya itu, Gus? Ya saya pengen marah, nggak ada hak. Itu kan hak GNS. Apa pantas? Saya pengen tanya sama sampean. Apa kita himbau penonton semua yang nonton ini, penonton ini jika tertipu oleh GNS, harap lapor saya apa gimana gitu. Tidak begitu. Kan ujungnya nanti kita nggak akan beres masalah Tidak ini. begitu. Memang Saling serang dengan GNS ini. memang gini, mungkin himbauannya GNS itu salah satunya satu buat edukasi ya. Ya. Semuanya kita juga youtuber yang lain edukasi ya, Gus ya. Betul. Mungkin kalau kita ke situ lagi nanti tidak ada jalan keluarnya. Ya mungkin bagus juga buat youtuber yang lain yang dimana menghimbau ke para penonton iki biar ndak ada yang terjerumus ke sana. Tapi saya melihat penonton ada yang komen GNS itu kayak polisi aja, lapor-lapor. Emang GNS polisi katanya. Ya maaf, saya bukan kompori ini. Ada, saya baca penonton sekilas itu. Tapi gimana Gus? Maksudnya ya mungkin kalau melaporkan iki pelajaran sebenarnya, Gus. Ya. Mungkin pelajaran buat sahabat juga, jangan sampai, karena kan sekarang juga lagi marak-maraknya penipuan yang dimana pemerasan yang lain juga, makanya ada bagusnya juga di sana gitu loh, Gus. Dan mungkin sahabat dikasih tahu juga ya bagus juga, tapi Gus, saya juga bingung harus sampai gimana gitu. Ya sebenarnya begini. Buat para sahabat penonton yang mendengarkan ini, apabila kalian yang nonton ini pernah ditipu, saya tegaskan sekali lagi kepada para penonton, apabila penonton pernah tertipu atau mengeluarkan uang, ngasih duit ke spiritual ke saya atau ke spiritual yang lain, harap lapor ke GNS. Karena yang saya tahu yang peduli terhadap masalah itu GNS. Wallahu a'lam, GNS ini apakah ingin benar-benar ngebantu penonton supaya tidak tertipu oleh spiritual, apa emang cari muka atau apa? Lana a'maluna walakum a'malukum, itu urusan GNS. Jadi maafnya ngomong sahabat ya, kalau para sahabat pernah ditipu sama saya, pengobatan harga sekian, atau beli barang nggak ada kebuktiannya harga sekian, ketipu sama saya, itu lapor ke GNS. Silahkan dilaporkan ke GNS. Saya bantu GNS ini, saya dukung pernyataan GNS ini. Karena bagus juga ya. Karena bagus juga statement GNS yang ini. Atau laporkan ke pihak yang berwajib gitu. Karena yang saya tahu GNS ini pernah memerangi Samsudin, pernah memerangi Adin, pernah memerangi Sapaat, pernah menghantam Abah Menel, pernah menghantam siapa lagi? Mamas Karyo, pernah menghantam. GNS ini bukan musuhnya banyak ya, tapi GNS ini ya mungkin karakter dia yang tegas. Di mana ada spiritual yang di mata GNS kurang pas, dihantam sama dia. Dia tidak pandang bulu, siapapun dihantam. Terlepas pro dan kontra, kalau saya sih menanggapinya ada bagus dan kurang bagusnya. Cuman sekali lagi kalau ada yang merasa tertipu, laporin GNS. Ada cari admin GNS, terserah GNS kesononya, entah GNS yang melaporkan ke polisi. Kalau saya pribadi Kim Mercon siap gitu loh. Cuman saya minta kepada penonton jangan cuman ditipu Kim Mercon aja. Kalau emang Kim Mercon pernah nipu, laporin GNS. Tapi kalau ada spiritual yang lain juga, baik itu penipuan, pelecehan, dan lain sebagainya, kirim bukti-buktinya ke GNS. Kita sama-sama lah ya. Sama-sama kita bantu gitu. Kita juga menghindari yang dimana kebanyakan korban-korban itu, Gus ya. Jadi ya pokoknya poin utamanya di sini. Poin utamanya di sini saya pribadi dan kru yang saya bawa itu meminta maaf kepada
GNS yang sebesar-besarnya. Tapi sebentar, saya ini nggak suka sama penonton. Belum ada buktinya, tapi udah ngehujat saya. Sabar bro. Tenang Gus, jangan begitu. Saya kesel nih sama penonton. Penonton ini bulan puasa. Kita sedang mencari jalan keluar. Dituduh saya cabul, dituduh saya ini penipuan. Penonton tahu apa? Coba saya hajar aja penonton nih. Jangan, tidak apa-apa. Jadi kan gini, penilaian. Saya nggak terima. Tidak apa-apa. Penilaian penonton itu kan biarkanlah mereka yang menilai. Saya bukannya marah sama penonton. Terus, saya kasihan sama penonton. Penonton semakin menghujat saya, memfitnah saya. Takutnya pahala mereka itu buat saya nantinya. Bukan saya so ustadz di sini. Justru saya peduli sama penonton. Tolong jadi penonton yang bijak. Kadang-kadang saya juga kesel sama GNS. Kesel kenapa? Penonton bisa seperti itu karena GNS yang membakar. Gitu. Ya. Saya bingung jadinya ini, saya makanya kesel ya sama penontonnya saya. Udah saya mau jangan begitu, apa-apa. Kita kan sedang cari jalan keluar. Tapi dan saya juga ini poin utamanya gini ya. Ya saya hanya manusia biasa, saya juga bisa emosi. Ya, iya wajar. Semua orang hak emosi toh. Semua orang hak mau berbicara apa saja itu punya hak. Karena gini, mungkin kita adanya konten iki, adanya kita live chat itu wajar, biarkan mereka berkomentar, tapi alangkah baiknya sahabat juga menyaring lagi yang dimana itu benar apa tidaknya gitu kan. Itu kan sepihak. Belum tentu benar tidaknya, tapi penonton sudah menghujat. Penonton bisa begitu kan karena GNS. Saya benar nggak suka saya. Nah, jadi begitu sahabat, mungkin sahabat juga harus pintar-pintar juga mengeluarkan statement yang dimana, dan sahabat juga harus pintar berkomentar yang dimana. Jadi jangan langsung berkomentar begitu itu tanpa ada yang benar-benar terjadi. Tapi dan mohon maaf kepada GNS juga, saya juga terutama minta maaf ya kita di sini, saya minta maaf kepada GNS, tapi saya sayangkan itu enggak, masalahnya kita udah minta maaf dari tadi, dari awal bahasa kita ngomong udah slow, tapi penonton kok malah makin menjadi gitu. Penonton ini maunya apa? Jangan sampai masa saya mau keras sama penonton, saya samperin rumahnya satu persatu. udah boleh begitu. Gitu, kita udah ngomong baik dari awal, kita udah slow. Kok penonton masih ada yang ngomong cabul, masih ada yang ngomong Kim Mercon penipu, Kim Mercon sempak, Kim Mercon mek-mek, Kim Mercon jembut. Kan kata-kata seperti itu tidak terlepas daripada panutannya. Pernah nggak panutan fans saya itu ke spiritual yang lain ngehujat? Saya rasa nggak ada. Ini saya bukan menjelekan GNS. Ini fakta realita, kok fansnya GNS kayak gini. Emang ngedidiknya gimana ini GNS ini? Saya bagus, GNS ini bagus, tegas. Cuman penontonnya ini harus lebih tegas. GNS orang pinter, GNS orang tegas. Maksud saya penonton ini bijak, gitu loh. Nuntut ke saya itu Kim Mercon, beri bukti, selesaikan, ketemu GNS. Itu saya lebih seneng. Tapi kalau judge seperti ini, nuduh saya ini kan fitnah, saya kan kesel sama penonton ini. Tenang, sabar. Kita jangan bawa emosi, nanti tidak ada jalan keluar. Dan ini juga buat sahabat juga, buat penonton juga. Lebih pintar lagi lah kalau berkomentar atau apa. Kalau misalkan apa ya, mungkin saya pribadi ya Gus ya. Kalau saya mungkin punya statement begini. Kalau saya itu berbicara kepada orang loh. Kalau orang itu saya nggak suka sama saya, silakan gitu loh. Di YouTube. Biasanya saya tumpang kaki. Biasanya saya seenaknya. Saya dari tadi dari segi duduk aja saya serius. Kok penonton kayak begini? Gitu loh. Minta maaf udah, kok penonton masih rame aja. Maksud saya penonton ini bijak lah. Lanjut. Jadi buat sahabat kan, sahabat ingin kan, yang banyak ingin sahabat meminta maaf. Saya udah meminta maaf, terutama kepada GNS. Nah tapi sampai niki mungkin Gus juga marah ya, karena sampai kan masih menggebu-gebu berpar-par di komentar iki pasal saudara apalah itu alhamdulillah. Kita juga sudah meminta maaf, tapi ya gimana lagi yang tapi penonton kayaknya seneng saya duel sama GNS. Apa saya duelin adu ilmu dengan GNS? Jangan.
seperti itu. Enggak. Saya rasa penonton ini senang saya ribut dengan GNS, duel adu kesaktian. Udah Gus, jangan. Saya siap kalau untuk duel, mau ngadu apa saya siap, saya nggak ada yang takut. Sampai juga harus pintar gini ya Gus ya. Mohon maaf gimana ya? Silakan. Sampai kan yang mengajari saya, yang dimana kita juga harus pintar-pintar mengambil sikap. Ya. Ya mungkin sampai ini sedang diuji. Sampai ini sedang sedang diuji Allah dengan ada cobaan ini jadi pelajaran buat saya dan buat saya pribadi. Yo, dengan adanya mereka ini sampai jangan terprovokasi pecah belah dengan GNS. Karena silaturahmi sampean bersama youtuber yang lain dan bersama spiritual yang lain itu kan wis baik awalnya. Cuma karena gara-gara saya pribadi sampean jadi ada konflik bersama GNS gitu loh. Jadi jangan sampai terpancing dengan yang lain iki Gus. Gitu loh. Jadi tenang, kita juga kan sedang membereskan masalahnya. Toh GNS minta saya juga tahu kameramen ya yang memantau terus minta maaf ya, saya juga sudah minta maaf sebenarnya mau dari kemarin meminta maaf karena itu, cuma kan apa toh tak kira mungkin saya dis ya saya gini, tak kira kan saya kan tahunya sampean kan dekat sama GNS, tak kira itu GNS kan cuma bercanda sama sampean gitu loh kan, seperti biasa ya, saya kan tidak tahu, saya biasa aja kan, pada saya lihat wah iki kok nambah lama nambah serius gitu loh. Makanya saya baru kali ini kan kata saya ya sudahlah, saya bikin klarifikasi yang dimana kita meminta maaf kepada GNS. Sebenarnya gini Guru Samir ya, Gimana? hubungan sama GNS itu saya itu sangat baik. Saya makan bareng, tidur bareng, ngopi bareng, saya pernah numpang makan berminggu-minggu di depokannya GNS. Sempat di sana lama saya, cuma saya pengennya itu ya adem ayem gitu, adem ayem. Cuman ya maaf saya ngamuk tadi itu bukan berarti saya itu nantang GNS, tidak, nantang penonton juga tidak. Saya hanya mengeluarkan unek-unek saja. Saya manusia biasa. Saya tidak terima dikatain muka Kim Mercon itu gelap, suram, muka cangcut, muka jembut, muka tetek, muka penipu gitu loh. Nah itu aja sih maksud saya. Kemudian yang jenengan tahu masalah saya dengan GNS ini apa lagi? Yang tahu kita kan udah menjelaskan, meminta maaf sudah. Yang jelas ini kan karena satu apa ya, saya juga apa namanya sangat disayangkan ya, sangat disayangkan yang dimana kan kita bulan Ramadan nih. Mungkin netizen ini menyangkanya itu saya pribadi ya mengambil kesempatan, sebenarnya enggak. Sebenarnya sekarang ini saya nyimak video GNS menuntut saya minta maaf. Kita udah minta maaf, sekarang saya punya tuntutan sama GNS. maksud sampean gimana? Maksud saya begini, ini jaringan agak lemot ya, aman suara, takutnya kita ngobrol bicara serius, suara tidak bagus, gambar juga tidak bagus. Ini gimana, ini bagus enggak ini? Tuh gimana otaknya kayak Gun, Mercon cabul. Tuh maksud saya begini, Masih banyak yang belum tahu ya. ya banyak yang belum tahu permasalahan awalnya. Terus gimana maksudnya? Ikut-ikutan menghujat saya. Maksud saya begini, GNS menuntut saya minta maaf. Kita udah minta maaf dengan rendah hati, dengan kesabaran hati, dengan keluasan hati. Ya, saya tidak menuntut apa-apa sebenarnya dengan GNS. Cuman satu, ya, masalah GNS ngupload aborsi, ngupload tentang cabul, tentang kentu, nidurin tamu, nidurin perempuan. Saya tidak ikhlas ridho. Itu mencemarkan nama baik. Bisa saya tuntut. Sekuat tenaga saya siap menghabiskan pikiran, harta, tenaga demi menjaga nama baik. Gitu. Maksud saya begini. Tolonglah jangan dulu di-upload itu. Video-video itu karena mengundang penggiringan opini. Gitu. Kan belum tentu saya salah benarnya masalah cabul. Sekarang gini, kita bahas satu persatu.
Kan sudah saya bilang, masalah pribadi saya atau masalah nama-nama spiritual, kaki yang sopan. Kalau emang saya bersalah secara resmi, saya kan mengakui salah. Satu, salah saya nerima, salah pansos. Menghancurkan karya orang lain, saya mengakui salah. Saya siap dituntut duit. Ini masalah saya dengan GNS, gitu loh. Mudah-mudahan GNS memaafkan saya. Meskipun saya dituntut duit, misalkan harus bayar ke GNS berapa, saya siap. Karena saya mengakui salah. Tapi di luar, terlepas daripada itu, masalah saya nyabul, buktikan dulu. Masalah saya aborsi, mana data dan buktinya? Masalah saya nidurin perempuan, nidurin tamu, itu mana buktinya? Tapi kenapa GNS angkat itu? Coba, saya perlu penyelesaian. Mungkin gimana ya Gus ya, kalau berbicara ke situ kan satu yang punya personalnya kan GNS yo. Iya. Apa ada baiknya sampean bertanya langsung kepada GNS atau gimana? Saya pengen ketemu sama GNS itu. Soal personal. Biar beres masalah pribadi. Soal personal itu toh. Di live, di publik, saya nggak mau setting-settingan ya. Iya. Kalau emang dia mau main real sama saya nggak takut. Kalau dia mau main real sama saya, gitu loh. Mau adu hukum, ya mikir lagi saya. Kuat nggak saya ngelawan GNS? Kalau untuk adu kesaktian, adu ngedobol saya siap. Tapi untuk main real, adu hukum, pidana, perdata, saya mikir lagi. Mikir lagi bukan berarti saya benar melakukan itu, enggak. Minimal kan butuh biaya. Lapor polisi, main hukum kan, ya GNS banyak duit, ya saya duit dari mana? Iya. Pasti menghabiskan waktu, banyak menghabiskan uang. Di situ saya kurang uang. GNS kan sultan, habis saya nanti. Gitu, maksud saya kekeluargaan aja lah. Kalau emang saya salah, saya akan minta maaf sama orangnya. Contoh GNS nuduh saya nyabulin tamu, namanya misalkan Ayu misalkan. Contoh. Saya dituntut minta maaf ke Ayu sama GNS. Saya samperin Ayu kalau emang saya salah. Kalau dia hamil saya nikahin, Tanggung jawab. saya tanggung jawab. Betul. Enak nggak saya? Iya. Gitu loh. Contoh, GNS ngupload Kim Mercon telah melakukan aborsi pengguguran janin. Dia upload. Kalau emang GNS benar-benar seorang jenderal pemberantas penipuan, minimal telepon saya. Tanya, bener nggak? Kalau bener, Con, lu minta maaf. Saya nggak malu, saya ngomong ke penonton kalau emang saya salah. Dosa saya ini banyak, saya bingung yang mana ini yang mesti saya sampaikan. Tamu yang datang perempuan tuh banyak ke sini. Banyak benar. Woi, banyak. Iya. Banyak. Gitu. Tapi kan soal kebenarannya kan nggak tahu. Kebenarannya belum tahu. Saya yang mana ini, gitu loh. Saya akan datengin orangnya. Siapa namanya, alamatnya di mana, tamu yang pernah ke sini saya tidurin, saya hamilin, bahkan saya aborsi. Menjanjikan apa-apa ya saya akan datengin gitu. Saya akan selesaikan semuanya. Saya siap jual apapun nih untuk menebus kesalahan saya. Kalau emang itu saya salah, Iya. gitu loh. Berarti itu Gimana? ya harus langsung ditanyakan kepada GNS. GNS. Nah, saya siap ketemu GNS. Meskipun GNS misalkan, Con, kalau mau beres, ke sana, ke rumah saya, ke Padepokan saya, ke Ngawi, Jawa Timur. Insya Allah ini ya. Insya Allah saya akan ke Jawa Timur. Saya akan ke GNS ke sana. Ya kan? Kalau masih bisa diselesaikan dengan by phone, WhatsApp, dari hati ke hati atau secara live, atau saya diintegrasi nih melalui video call, disiarkan langsung di live. Contoh, GNS dapat info dari tamu, namanya misalkan Ayu. GNS itu integrasi saya. Kalau bisa melalui video call disiarkan langsung, transparansi tanpa ada kebohongan. Ayunya ada gitu. Mungkin penggalian keterangan. Keterangan aja dulu. Keterangan. Nanti fakta dan bukti gimana GNS. Yo. Kata-kata GNS, coba temuin orangnya.
tanggung jawab. Kim Mercon pernah diselatu-rahimin sama Ayu. Ayu rela mengeluarkan uang untuk datang ke Kim Mercon. Masa Kim Mercon nggak bisa datang ke Ayu? Saya siap nyamperin. Kita klarifikasi dengan orang tersebut. Benar-benarnya. Sebenar-benarnya dengan orangnya. Kalau emang saya cabul kapan dan lain sebagainya gitu loh. Enak nggak? Enak. Iya enak. Itu solusi. Kok saya yang jadi pintar? Sampai yang pintar. Bukan berarti GNS nggak pintar ini. Ya, maksudnya memang Sama-sama GNS ini lebih pintar. faktanya saja. Pada faktanya saja GNS emang ini ada niat baik. Ya. Gitu. Kalau saya dituntut sama GNS, saya mah nih Kim Mercon GNS mana? Buat GNS, saya mah Kim Mercon GNS. Saya siap menerima konsekuensinya. Kalau you tuntut Ayu untuk datengin orang yang bersangkutan, siapa namanya, tamunya siapa, yang dihamilin sama saya siapa, yang diaborsi sama saya siapa, saya datengin orangnya. Kita left. I don't know can who what fish in the close the door. jadi gimana Itu. kesimpulan soal ini? Ini penting. Usut tuntas. Setuntas. Usut tuntas. Kim Mercon apakah cabul apa tidak, biar penonton puas. Penonton puas, yang dirugikan sama saya puas. Itu masalah cabul, masalah penipuan. Mungkin solusinya seperti itu. Bisa aja saya nggak ketemu GNS, tapi saya datengin langsung orangnya, kita video call. Mau siapa aja, GNS bebas pilih siapa. Kita klarifikasikan. Biar jelas. Iya, saya merespon baik GNS. Yang saya tahu mungkin GNS peduli dengan saya. Itu aja. GNS peduli sama saya, GNS tuh pengen saya ini benar. Emang benar, saya ini kurang benar. Saya respon positif GNS. Ini teguran buat kita, biar kedepannya sama-sama lancar. Biar kedepannya sesama YouTuber itu akur. Biar kedepannya sama-sama YouTuber itu saling menghormati dan menghargai. Tidak enaknya aja, ya itu dan lain sebagainya gitu. Wah, saya emang justru itu saya curhat dari awal sama GNS. Masalah saya itu saya tuh GNS tuh udah saya anggap saya punya masalah. Kru saya banyak yang bandel, murid saya banyak yang bandel, nggak bisa saya tanganin, saya minta tolong ke GNS. Contoh, santri saya, murid saya ada yang minta duit ke pen. Saya nggak bisa menyelesaikannya. Saya ngomong ke GNS, beres masalahnya, uangnya dipulangin. Ini GNS hebat, punya power. Maksud saya siap dikoreksi sama GNS. Oh, berarti ada orang yang peduli, gitu. Jadi saya nggak kedepannya nih, saya ngerasain apa ya, kayak ngerasain di YouTube ini kayak melempem. Saya sadar kenapa YouTube saya sepi. Saya sadar kenapa YouTube saya nggak kayak kemarin-kemarin. Ya saya udah salah langkah. Kemungkinan saya udah salah langkah. Sudah salah langkah. Iya, saya ini pengen diterima terus sama YouTuber, pengen diterima baik sama GNS, pengen diterima baik sama spiritual yang lain, Gus Itri. Selama ini saya emang pernah bermasalah dengan Mama Skaryo. Ada yang bermasalah dengan siapa yang komen? HP-nya di dalam. Saya pengen masih diterima gitu loh. Saya salah, saya tidak akan mengulangi kalau emang saya salah. Itu aja. Gimana menurut jenengan? Bagus ya. Mungkin tinggal nanti kita berbicarakan bersama GNS. Berarti saya rasa kita saat ini tinggal nunggu GNS. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Kim Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. apa namanya, bahasanya tinggal nunggu apa tuh? Pernyataan dari GNS di channelnya. Kita akan update terus di channelnya. Kita akan terus
pantau GNS, kita ya sambil berkarya ya. Kita sambil gerbek dukun, tapi tolong jangan bawa-bawa GNS, jangan nulis GMS, ya kesannya ya kita masih maruk, udah kita udahlah, kita ngonten apa, bener kata GNS, kita jangan seenaknya di YouTube, kita real aja apa adanya, ada yang nonton, gak ada yang nonton, kita pasrahin sama yang di atas, rezeki kita. Kecuali udah ada izin, kita tetap ada izin dulu, ada izin gitu. Jadi kita buat para sahabat dimanapun kalian berada, mungkin pernyataan saya dan Guru Samir segitu aja dulu, ya. Kita akan terus menghimbau, kita akan terus memantau GNS, kita akan tunggu permintaan GNS. Kita pantau terus sambil berjalannya waktu. Mungkin ada tambahan dari Guru Samir? Mungkin tambahannya itu saja. Saya mohon maaf kepada GNS yang bersangkutan dan GNS dan tim yang lain. Saya beribu-ribu mohon maaf. Ya. Gimana? Karena saya mungkin di situ sudah menyatukan foto GNS dan nama GNS. Saya minta maaf kepada GNS. Ya, tambahan dari saya buat para sahabat, saya memohon, saya menghimbau ya untuk tetap tenang ya, jangan dulu menghujat saya nggak makan ini, luar biasa emang netizen GNS ini, pedih. Maksudnya saya ini kemarin dirawat di klinik, saya batuk-batuk, saya panas mikirin masalah ini, terus saya juga sempat mimisan, ngucur darah tuh dari hidung, saya juga nggak tahu siapa yang nyerang saya. Yang jelas saya ini emang benar-benar tidak bisa beraktivitas seperti biasanya dengan adanya masalah ini gitu. Saya pengen akur dengan GNS, cuman moderatornya siapa, apakah gimana, saya tinggal nunggu nunggu kabar bagusnya lah. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai, jangan sampai berlarut-larut gitu loh. Dan mudah-mudahan permintaan maaf ini diterima ya Pak. Iya gitu. Dan mudah-mudahan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Buat para sahabat, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya tidak banyak nasihat lah, karena saya juga masih di mata spiritual, saya juga masih belum pantas jadi spiritual lah. Meskipun maafnya ngomong ya, misalkan ada spiritual yang bilang saya ini belum pantas, ya saya nerima gitu. Jadi saya nggak ada kata-kata nasihat dan lain sebagainya. Saya juga nerima terus kritikan, saran, saya juga minta dinasehatin. Itu aja. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita ibadahnya ini berlimpah pahala, amin, amin. Berkah dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Benar datangnya dari guru-guru saya, hakikat dari Gusti Allah. Apabila terjadi kesalahan, itu dari nafsu saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.